Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih dapat ketemu kembali pada waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, materi yang berbeda, dan kita tidak kekurangan apapun. Insya Allah kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap beraktivitas seperti biasa. Oke, kali ini kita ketemu kembali pada mata kuliah biostatistika. Biostatistika ya, pertemuan yang ke-9. Apa yang akan kita pelajari di biostatistika pertemuan ke-9? Yang akan kita pelajarin adalah bagaimana kita memilih analisis biostatistika. Artinya kita ingin menentukan jenis analisis apa yang bakal kita gunakan saat kita dapatkan data dari hasil penelitian yang kita lakukan. Apakah itu penelitiannya penelitian formulasi, penelitian kimia, analisa, atau penelitian farmakologinya, maupun penelitian farmasi komunitasnya. Nah, ini yang bakal kita pelajarin di pemilihan analisis biostatistik. Oke, dalam kita memilih analisis biostatistik, ada dua kunci penting yang harus kita cermatin. Pertama, penelitian kita deskriptif atau inferensial. Nah, kemudian analisis yang kita lakukan, analisis parametrik atau non-parametrik. Nah, ini dua kunci utama yang harus kita cermati. Penelitian kita dapatkan penelitian deskriptif, berarti kita hanya sebatas meneliti sampai menelitinya mendeskripsikan, mengilustrasikan, menggambarkan, hanya sekedar memberikan informasi. Ini kita dapatkan berarti penelitiannya deskriptif. Nah, kalau kita sudah memberikan kesimpulan bersifat universal dari penelitian yang kita lakukan, nah maka penelitian kita merupakan penelitian inferensial. Nah, kemudian dalam hal menganalisis kita gunakan parametrik, berarti kita sudah lakukan dengan batasan-batasan tertentu. Yang pertama, kita sudah memberikan batasan bahwa populasinya diketahui distribusinya. Yang kedua, kita dapatkan bahwa populasinya berdistribusi normal. Yang ketiga, sampling. Sampel kita ambil dengan cara sampling random, atau samplingnya dilakukan dengan sampling acak, bukan sesuka hati kita saat meneliti. Nah, yang berikutnya, bahwa variansi dari sampel kita itu kita dapatkan sama. Yang terakhir, data yang kita kumpulkan dalam bentuk data interval, misalnya suhu tubuh antara 36,5 sampai 37,5 dalam bentuk rentang. Nah, selain dalam bentuk rentang, atau kita gunakan dalam bentuk rasio, data kita dalam bentuk persentase, dalam bentuk seper, dalam bentuk perkalian, 4 kali, 3 kali, 5 kali, atau dalam bentuk desimal. Nah, ini kita dapatkan berarti analisis yang kita lakukan harus parametrik. Bagaimana kalau non parametrik? Non parametrik ini berarti kita lakukan
penelitiannya salah satu parameter dari parametrik tidak terpenuhi. Apakah itu distribusi populasinya? Ternyata tidak diketahui, berarti non parametrik. Kalau dipenuhi, ternyata populasinya tidak berdistribusi normal, nah berarti penelitian kita harus lakukan dengan uji non parametrik. Kedua-duanya tadi terpenuhi, ternyata kita ngambil sampelnya dilakukan non random, berarti non parametrik yang harus kita lakukan untuk ujinya. Begitu seterusnya, yang pasti ada salah satu tidak terpenuhi, berarti kita lakukan non parametrik. Oke, kita lanjut berikut. Nah, kita lanjut. Misalnya kita dapatkan satu contoh gambarannya, hasil penelitian yang kita temukan di beberapa jurnal. Nah, ini ada dari jurnal Pharmacon dan jurnal ilmiah Manuntung. Kalau penelitiannya berkisar analisis kadar, nah ini berarti kita masuk pada ranah, pada bagian penelitian yang sifatnya deskriptif. Tapi kalau kita sudah melakukan analisis pelepasan obat, berapa pelepasan obatnya? Tentunya di sini ada yang harus kita analisis, bahwa pengaruh beberapa bahan-bahan yang kita gunakan dalam memformulasi. Formulasi pertama sampai keempat ada perbedaan formulanya. Nah, perbedaan misalnya dalam hal bahan tambahan pengikat. Bahan tambahan pengikat yang pertama kita gunakan amilum misalnya. Yang kedua kita gunakan alkisel. Dan berikutnya tentunya kita bakal menganalisis perbedaan-perbedaan ini. Dan kita memberikan satu hipotesis untuk analisis bahwa pengaruh penambahan tersebut akan memberikan dampak yang positif. Misalnya memperlambat pelepasan bahan obat. Nah, ini berarti sudah masuk ranah topiknya, bidangnya statistik inferensial, bukan lagi deskriptif. Oke. Nah, coba kita ambil. Oke, kita lanjut untuk membedakan mana yang termasuk uji parametrik dan uji non parametrik yang kita temukan, yang kita dapatkan dari jurnal. Nah, yang pertama kita dapatkan jurnalnya dari jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Yang kedua dari jurnal Bioteknologi, jurnal internasional. Nah, kita lihat salah satu. Jurnal dari Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Di sini pengumpulan datanya kita dapatkan pengumpulan data dengan nominal, yaitu pengumpulan data yang tidak memberikan strata, ordo, tingkatan, atau derajat dari pernyataan butuh tidak butuh. Sama halnya kalau kita dapatkan dua sisi mata uang, yang satu gambar, yang satu angka. Ini menunjukkan bahwa datanya berarti data nominal. Nah, kalau datanya nominal, maka penelitian kita harus melakukan uji dengan non parametrik. Nah, sebaliknya untuk penelitian yang kedua, ini penelitian dari Bioteknologi Jurnal Internasional. Penelitiannya termasuk ke dalam penelitian parametrik. Apa perbedaannya? Perbedaannya untuk penelitian parametrik ini harus melakukan beberapa batasan-batasan. Misalnya distribusinya normal atau distribusinya diketahui. Maka kita dapatkan untuk uji yang kita gunakan adalah uji parametrik. Nah, finishing untuk analisis bioanalisisnya, biostatistik analisisnya. Nah, kalau nanti non parametrik kita gunakan chi-square. Kalau dia yang parametrik untuk penelitian ini kita gunakan ujinya one way ANOVA. Kemudian dilanjutkan dengan Tukey
tes. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk yang parametrik, ini untuk yang non parametrik. Oke, kita lanjut yang berikut. Oke, yang berikutnya, dalam memilih analisis biostatistik. Nah, ini juga ditentukan dari tujuan penelitian yang kita akan lakukan. Tujuan penelitian yang akan kita lakukan tergantung dari masing-masing yang kita harapkan hasil akhirnya. Pertama, kita dapatkan penelitiannya deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan mendeskripsikan variabel-variabel penelitian tanpa membandingkan atau menghubungkan antar variabel-variabel penelitian. Misalnya, kita menetapkan kadar satu produk farmasi, misalnya tablet vitamin C yang beredar di kota Medan. Nah, ini tentunya kita hanya sekedar menetapkan kadar dan memberikan informasi kadar tersebut. Ini tidak lebih dari penelitian deskriptif, hanya sekedar mencapai pada titik akhir penetapan kadar rata-rata. Selesai, dan kita berikan informasinya sebatas itu. Tidak mengambil kesimpulan, tidak mengambil keputusan, tidak memberikan kesimpulan terakhir untuk penelitian kita ini, hanya memberikan informasi. Nah, itu artinya kita dapatkan penelitian sebatas deskriptif. Nah, kemudian yang berikutnya, penelitiannya kita sebut dengan penelitian komparatif. Nah, ini penelitian yang tujuannya dilakukan untuk membandingkan antar kelompok. Misalnya ada kelompok anak-anak minum susu tambahannya susu sustagen. Kemudian anak kelompok kedua menggunakan susu tambahan susu bendera. Yang ketiga susu Chilmil dan seterusnya. Nah, ini artinya kita membandingkan komparatif. Bisa membandingkan 2 kelompok, 3 kelompok, atau lebih. Nah, ini kalau nanti kita membandingkan, tentunya kita harus menganalisis perbedaan-perbedaan dari kelompok-kelompok tersebut. Selama kita dapatkan datanya, kita ambil dengan sistem yang benar, ngikutin distribusi normal, mengikuti populasi normal, atau kita lakukan sampling random, dan data yang kita tampilkan merupakan data rasio atau rentang, berarti kita dapatkan nanti penelitiannya termasuk penelitian yang bersifat parametrik, inferensial parametrik. Nah, ini kira-kira gambarannya kalau nanti kita dapatkan yang kedua. Kemudian yang ketiga dan keempat, apa bedanya penelitian korelasi dengan kausal? Kalau nanti kita dapatkan penelitiannya penelitian korelasi, penelitian yang selalu dikatakan mencari hubungan, tetapi perbedaannya dengan kausal. Kalau penelitian korelasi adalah penelitian yang dilakukan hanya bertujuan menganalisis hubungan antar variabel tanpa membedakan mana variabel bebas, mana variabel terikat, mana variabel yang mempengaruhi, mana variabel yang dipengaruhi. Tidak dibedakan keduanya ini. Maka penelitian ini disebut dengan penelitian korelasi. Kemudian kalau nanti penelitiannya kausal, itu adalah penelitian yang bertujuan mencari hubungan antar variabel bebas dan terikat. Jadi kita bisa menentukan yang mana variabel bebas dan yang mana variabel terikat. Oke, kita ambil contoh ilustrasinya. Misalnya, asupan asam folat, hubungannya dengan tingkat kecerdasan. Ada 4
makanan yang di dalamnya terdapat pertama hati ayam, bayam, sayur bayam, kuning telur, ikan salmon. Manakah dari keempat produk makanan ini dengan masing-masing komposisinya yang berbeda? Salah satunya adalah hati ayam, nah yang berikutnya dan terakhir ikan salmon, yang paling baik memberikan perbaikan, memberikan tingkat kecerdasan, berpengaruh dengan tingkat kecerdasan anak-anak masa pertumbuhan. Nah, ternyata dari hasil penelitian didapatkan bahwa hati ayam itu lebih besar pengaruhnya terhadap tingkat kecerdasan. Ikan salmon lebih rendah. Padahal ikan salmon sampai hari ini kita nyatakan bahwa paling baik. Nah, ternyata masih kalah dibandingkan dengan bayam. Nah, ini kita sebagai manusia juga harus menyadari bahwa secara ilmiah jangan bangga dengan makanan yang mahal. Ternyata makanan yang lebih murah, bayam, mempunyai nutrisi yang cukup tinggi, mempunyai dampak yang sangat positif terhadap tingkat kecerdasan. Itu pertama yang penting kita ingat. Tapi kembali ke penelitian ini, bahwa penelitian ini termasuk penelitian kausal. Kenapa? Karena kita mencari hubungan dan membedakan mana variabel bebas, mana variabel terikat. Nah, di sini asupan asam folat itu sebagai variabel bebas. Tingkat kecerdasan yang kita amatin yang dipengaruhi oleh asam folat adalah tingkat kecerdasannya. Tingkat kecerdasannya meningkat. Gimana kalau asam folatnya dikurangi? Tingkat kecerdasannya berkurang. Itu artinya tingkat kecerdasan yang ini sebagai variabel bebas. Apa hubungannya? Hubungannya ternyata dari asam folat sangat positif mempengaruhi tingkat kecerdasan. Jadi ini kalau nanti kita dapatkan grafiknya naik ke atas, ke kanan atas, itu artinya hubungannya sangat positif. Kalau grafiknya turun ke bawah, kanan bawah, ya, atau ke bawah, itu artinya kita dapatkan hubungannya negatif, bertolak belakang, berbanding terbalik. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita membandingkan antara 4 produk makanan. Ini juga termasuk penelitiannya disebut penelitian komparatif. Karena kita sudah membandingkan kelompok-kelompok. Oke, nah kita lanjut yang berikutnya. Apa sih dasar supaya kita bisa menganalisis biostatistik, data-data biostatistik? Dasarnya yang pertama, nah ini kita lihat dari populasi dan sampel. Apa itu populasi? Keseluruhan populasi harimau Sumatera, berarti keseluruhan harimau Sumatera yang ada di Pulau Sumatera. Sampel sebagian, kita ambil 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, yaitu sampelnya. Nah, kemudian yang kedua, variabel penelitiannya, yang mana variabel-variabelnya sebagai variabel bebas, variabel terikat. Apakah variabel bebasnya hanya boleh 1? Tidak, boleh lebih, 2, 3, dan seterusnya. Apakah variabel terikatnya cuma 1? Juga tidak, boleh lebih yang mau kita amatin. Nah, ini jadi tergantung dari variabel-variabel yang kita teliti. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis itu merupakan kesimpulan sementara yang dibuat oleh peneliti. Inilah yang bakal dibuktikan oleh si peneliti saat dia melakukan penelitian. Ini yang bakal dievaluasi apakah memang benar pernyataan, apakah memang benar asumsi, prediksi dari si peneliti. Oke, kita analisis satu persatu. Yang pertama, populasi. Apa itu populasi?
Nah, coba kita lihat, yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan dari jumlah yang diteliti. Populasi tidak hanya manusia, tetapi juga yang lain. Misalnya, populasi tablet amoxicillin. Ya, kalau kita mau meneliti populasi, silakan. Tapi industri bakal keberatan. Karena semua amoxicillin yang diproduksi diteliti, dihancurkan, dievaluasi. Wah, ini juga harus dipertimbangkan. Tidak mungkin kita lakukan penelitian populasi. Populasi harimau Sumatera, semua harimau yang ada di Sumatera. Nah, kemudian populasi virus corona. Sekarang ini sedang pandemi virus corona. Jadi semua tempat, semua lorong, semua gang, ini kita teliti. Berarti penelitiannya sama, penelitian populasi. Setiap negara melakukan penelitian. Nah, ini berarti penelitiannya penelitian populasi dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian apa itu sampel? Sampel adalah sebagian dari populasi. Kita ambil contoh misalnya. Sebagian tablet yang diambil saat produksi untuk quality control. Tentunya kalau kita mengevaluasi tablet di pabrik saat produksi, tidak semua. Kalau semuanya, ya pabriknya juga tumpur. Tidak ada yang bisa dijual kembali, dijual. Jadi kita lakukan di sini adalah tingkat penelitiannya, ya, sampel bukan populasi. Nah, yang kedua misalnya kita dapatkan darah yang diambil untuk uji kolesterol pasien jantung koroner. Impossible kalau kita harus mengambil semua darah untuk pasien jantung koroner. Tentunya kita harus mengambil sebagian untuk evaluasi, untuk uji, untuk deteksi. Apakah itu untuk uji kolesterol ataupun yang lain untuk pasien yang lain, misalnya kadar gula darahnya untuk pasien diabetes. Nah, ini kira-kira gambarannya untuk penelitian yang harus kita lakukan pada sampel, bukan pada populasi. Nah, yang ketiga, penelitian polutan PB yang diambil dari air sungai yang tercemar. Air sungai tidak semuanya bisa kita angkut, tidak mungkin kita kerjakan untuk semuanya, dan tidak bakalan bisa terangkut. Ya, tentunya kita hanya mengambil sebagian dari air sungai yang tercemar oleh limbah polutan PB. Nah, jadi kita tingkatnya penelitiannya pada sampel sebagian, ya. Nah, yang terakhir dan lain-lain, tapi yang paling penting kita harus cermatin berikutnya terhadap sampel. Apakah sampel yang kita teliti termasuk sampel independen atau dependen? Artinya, kalau nanti kita dapatkan sampelnya sampel independen, itu menunjukkan bahwa sampel yang tidak dilakukan perlakuan, tidak dilakukan intervensi oleh peneliti. Nah, kalau sampelnya sampel independen, sampel yang dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan atau intervensi oleh peneliti. Artinya misalnya, pasiennya pasien diabetes, kita ingin memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar diabetes. Maka kita ambil sebagian darahnya untuk diuji, tapi dengan catatan kita suruh pasiennya puasa 24 jam. Itu yang pertama. Setelah puasa, kita ambil darah sampelnya, ya, kemudian kita uji. Setelah diuji, kita suruh pasiennya untuk makan. Tunggu 1 jam, 2 jam, kita teliti kembali kadar gula darahnya. Berarti sudah ada perlakuan sebelum makan dan sesudah makan. Darah puasa
dan darah tidak puasa. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perlakuan terhadap sampel, ada perlakuan, ada treatment terhadap pasien. Nah, itu berarti sampelnya sampel dependent. Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya, dasar analisis biostatistik, yaitu dari variabel penelitian. Yang pertama kita dapatkan variabelnya variabel independen. Artinya variabel yang mempengaruhi perubahan dari variabel yang lain, mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap variabel tersebut. Variabel independen sering disebut dengan variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas. Nah, ini kalau nanti disebut dengan variabel independen bebas. Nah, kalau gitu berarti ada variabel dependen yang tidak bebas, ada variabel independen, variabel yang tidak bebas. Nah, kemudian yang ketiga, variabelnya kita sebut dengan variabel kontrol, adalah variabel yang berperan mengontrol hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk dari variabel penelitiannya. Nah, coba kita ambil contoh. Ini ada satu penelitian untuk membuat tablet. Tablet dengan beberapa bahan tambahan. Ada bahan tambahannya, yang pertama amilum, yang kedua CMC, yang ketiga HPMC. Ini bahan tambahannya. Nah, di sini kita dapatkan amilumnya konstan, tidak berbeda. Ini kita dapatkan berubah, makin bertambah. HPMC-nya makin turun. Kemudian kita amatin. Yang diamatin adalah kadar terdisolusi, kadar terlarut dari bahan obatnya. Yang mana termasuk variabel bebas dan mana termasuk variabel terikat atau variabel terkontrol? Nah, kita lihat satu persatu. Kadar disolusi dengan amilum 30, CMC-nya 0, HPMC-nya 35, bahan obat yang terlepas 94. Amilumnya 0, CMC-nya 40, HPMC-nya turun. Ternyata pelepasan obatnya lebih sedikit dengan kenaikan CMC, dengan penurunan HPMC. Berarti ada yang berpengaruh. Siapa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi CMC dan HPMC. Siapa yang dipengaruhi? Kadar obat. Nah, kalau gitu kadar obat termasuk variabel terikat yang dipengaruhi. Nah, untuk CMC dan HPMC variabel bebas yang mempengaruhi. Oke, kemudian gimana untuk amilum? Amilum konstan sebagai kontrol, berarti disebut dengan variabel kontrol. Nah, itu kira-kira gambarannya. Kalau nanti kita dapatkan untuk variabel-variabel dalam penelitian saat kita memformulasi produk tablet tertentu atau formulasi produk-produk farmasi yang lain. Nah, ini kira-kira untuk hubungannya, mana variabel bebas, mana variabel terikat. Variabel terikatnya kita dapatkan kadar zat terdisolusi, variabel bebasnya kita dapatkan CMC dan HPMC, dan variabel kontrolnya kita dapatkan untuk amilum. Nah, kita melambangkan untuk variabel-variabelnya. Kalau variabel disolusi, variabel terikat, biasa dalam matematik kita lambangkan dengan Y. Sementara variabel-variabel yang lain kita nyatakan dengan X, terutama variabel bebas. Nah, ini bisa dilambangkan dengan C atau konstanta. Oke, kita lanjut. Ini contoh kembali lagi dari Bioteknologi Jurnal Internasional. Yang mana termasuk variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol.
Kalau tadi kita dapatkan bahwa variabel terikat cuma satu, yaitu disolusi. Nah, sekarang apakah memang variabel terikatnya hanya boleh cuma satu? Kita lihat dari hasil penelitian ini. Nah, ini kita dapatkan grup pertama, G, grup pertama, ini diberikan pelarut. Disebut dengan grup kontrol. Pelarut ini digunakan untuk semua grup. Berarti kita dapatkan bahwa ini merupakan variabel kontrolnya. Nah, gimana untuk obat-obat yang diberikan? Obat yang diberikan itu adalah yang pertama dari daun, yang kedua juga dari daun, hanya kadarnya yang berbeda. Yang keenam itu dari bunga, kadarnya 200, ini 400, makin meningkat. Ada perbedaan, pertama digunakan daun, yang kedua digunakan dari bunganya. Nah, ini sebagai variabel bebas. Nah, kemudian yang terakhir, kombinasi antara daun dan bunga, 2:1. Nah, apa yang kita amatin? Yang kita amatin adalah perubahan berat dari badan. Nah, ini yang kita lihat. Kemudian dari liver, ini adalah penelitian untuk melihat gimana pengaruhnya, efeknya terhadap berat badan dan liver dari bunga dan daun tumbuhan yang mengandung flavonoid. Nah, jadi kita dapatkan bahwa perubahan berat badan, perubahan liver yang kita amatin itu sebagai variabel terikat. Jadi ada dua variabel terikat dari penelitian ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, hubungan variabel-variabel penelitian. Apakah nanti kita dapatkan ada hubungan saling mempengaruhi atau tidak sama sekali? Nah, yang pertama dinyatakan dengan simetris. Jika dinyatakan dengan simetris, artinya variabel penelitian yang kita lakukan, yang kita berikan dalam penelitian, yang kita amatin dalam penelitian, nah ini tidak mempengaruhi satu sama lain. Kemudian yang kedua, variabel ini saling timbal balik. Misalnya, variabel dapat menjadi sebab sekaligus juga dapat menjadi akibat dari variabel yang lain. Kita ambil contoh. Variabel rasa percaya diri apoteker, yaitu sebagai variabel X, rasa percaya dirinya, akan mempengaruhi prestasi kerja apoteker, itu sebagai variabel Y-nya, sebagai variabel akibatnya. Dan sebaliknya, prestasi kerja juga mempengaruhi rasa percaya diri. Berarti variabel bebas dan variabel terikat saling timbal balik, ya, saling timbal balik, saling mempengaruhi. Nah, itu untuk yang kedua. Kemudian hubungan yang berikutnya, yang ketiga, kita dapatkan variabel asimetris. Artinya variabel yang memberikan pengaruh pada variabel lain. Contoh, bahan tambahan pengikat itu sebagai variabel X. Dengan kekerasan tablet, bahan tambahan pengikat bertambah, maka kekerasan tablet akan semakin bertambah. Nah, ini artinya kita dapatkan tidak timbal balik, tapi mempengaruhi salah satunya. Salah satunya terpengaruhi, dipengaruhi. Nah, jadi ada satu variabel bebasnya, satu variabel terikatnya. Mana yang lebih dominan mempengaruhi, mana yang menjadi terpengaruhi atau yang dipengaruhi. Nah, misalnya kita dapatkan di sini dari jurnal kesehatan reproduksi. Asam folat, kalau kita lihat dari bawah ke atas semakin bertambah jumlah yang diberikan sebagai asupan nutrisi. Ternyata lingkar kepala anak yang dilahirkan
ini semakin bertambah besar, menunjukkan bahwa pertumbuhan sel otak, sel batang otak dari anak dalam kandungan semakin baik, semakin sempurna. Karena memang asam folat ini akan memperbaiki sistem saraf dari mulai tulang belakang sampai ke sel batang otak. Jika sistem sarafnya kurang baik, maka kecerdasan anak juga bakal berkurang. Dengan pertumbuhan sel batang otak secara fisik akan mempengaruhi lingkar kepala semakin besar. Jadi kalau kita lihat di sini hubungannya adalah hubungan yang asimetris, mempengaruhi asam folatnya, yang dipengaruhi lingkar kepalanya. Asam folatnya sebagai variabel bebas, lingkar kepala sebagai variabel terikat. Oke, nah itu hubungan yang ketiga. Kita lanjut. Yang terakhir, hipotesis. Yang perlu kita perhatikan sebagai dasar-dasar dalam memilih analisis penelitian. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara mengenai hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Asumsi yang diambil oleh si peneliti. Hipotesis sangat diperlukan sebab dengan hipotesis dapat mengarahkan penelitian. Misalnya, peningkatan kadar kitosan sebagai bahan tambahan enkapsulasi akan memperlambat lepasan teofilin kapsul. Nah, ini sebagai hipotesisnya. Nah, peneliti ingin membuktikan bahwa memang benar enggak kitosan itu jika digunakan sebagai enkapsulasi, kadarnya bertambah, bahan obat yang dilepaskan akan semakin lama. Nah, ini yang akan dibuktikan oleh si peneliti. Kemudian yang kedua, konsumsi tinggi protein usia lanjut beresiko peningkatan asam urat. Apakah memang benar? Nah, tentunya peneliti akan melakukan pembuktian melalui eksperimennya. Nah, ini tahapan yang terakhir sehingga si peneliti bisa memberikan kesimpulan umum, universal. Nah, baru bisa dinyatakan bahwa penelitiannya termasuk penelitian inferensial, bukan deskriptif. Oke, yang ketiga, tampilan, cita rasa, dan aroma produk sesuai etnis setempat akan meningkatkan daya beli. Nah, ini untuk farmasi komunitas, farmasi dalam bidang pelayanan akan baik dalam bidang pelayanan atau produksi akan membuat inovasi-inovasi supaya nanti bisa meningkatkan daya beli dari produk yang dibuatnya. Nah, tentunya si peneliti juga melakukan pembuktian apakah memang benar tampilan-tampilan tersebut, cita rasa, aroma produk mempengaruhi etnis setempat untuk peningkatan daya beli. Nah, dalam bidang farmasi, dalam bidang produksi, itu kosmetik yang paling utama. Nah, ini selalu dilakukan yang biasa disebut dengan uji hedonik. Oke. Kemudian yang keempat, tayangan iklan sirup diperkaya sari buah akan meningkatkan omset penjualan. Si peneliti akan membuktikan benar nggak tayangan iklan semakin tinggi dengan tayangan promosinya bahwa sirup diperkaya dengan sari buah meningkatkan omset penjualan. Nah, tentunya si peneliti akan membuktikan dengan hipotesis. Peneliti akan melakukan pembuktian terhadap hipotesis dengan uji kebenaran. Benar nggak asumsi, dugaan sementara mengenai hasil penelitian yang bakal dilakukannya. Nah, itu 3 parameter, 3 dasar yang
menjadi acuan dalam penelitian. Kemudian yang berikutnya, tingkatan analisis data. Jadi kita bisa menentukan analisis yang bakal kita lakukan ini sampai tingkat yang mana. Apakah yang dasar atau lanjutan atau berikutnya. Oke, yang pertama, analisis univariat. Analisis univariat yang dilakukan terhadap sebuah variabel, misalnya distribusi frekuensi, rata-rata, standar deviasi, ataupun melihat gambar histogram dari variabel tersebut. Hanya sebatas ini kalau nanti kita dapatkan analisisnya analisis univariat. Ini analisis univariat berarti sama halnya kalau kita meneliti untuk penelitian kita bersifat deskriptif, hanya menggambarkan. Nah, kemudian yang kedua, analisisnya bivariat. Analisis bivariat adalah analisis hubungan dua variabel. Hubungan dua variabel ada 3 kemungkinan. Tadi sudah kita awali. Yang pertama, simetris, tidak punya hubungan. Yang kedua, hubungan timbal balik, saling mempengaruhi. Dan yang ketiga, hubungan asimetris. Yang satu mempengaruhi, yang satu lagi dipengaruhi. Yang ketiga, analisis multivariat. Analisis multivariat ini memungkinkan untuk dilakukannya tes hipotesis. Nah, berarti kalau sudah mencapai uji hipotesis, baru masuk analisisnya masuk dalam analisis multivariat. Nah, itu kira-kira tingkatan analisis yang kita lakukan. Contoh, penelitian dilakukan untuk penetapan kadar obat. Kita hanya sebatas menentukan kadar sudah didapat, kemudian kita ambil rata-rata. Kadar sudah didapat, distribusi frekuensinya sudah didapat, dapat rata-rata. Ya, paling-paling kita lanjutkan ke standar deviasi. Habis itu kita buat histogramnya, gambarnya, cukup selesai. Berarti kita hanya sebatas analisis univariat. Nah, ini kira-kira gambarannya kalau nanti kita dapatkan tingkatan analisis data yang kita lakukan dalam penelitian yang sifatnya univariat analisisnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Dalam kuliah kita ini untuk memilih analisis biostatistik, kita melihat bahwa penelitiannya termasuk penelitian deskriptif atau inferensial. Misalnya kita dapatkan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan hanya untuk mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan universal. Misalnya, nah ini kita dapatkan dari jurnal ilmiah Manuntung dari tabel formulasi matrik sediaan granul teofilin. Ini adalah formula dari formula 1 sampai formula 4 dengan variasi ketosan dan metil selulosa. Ketosannya semakin meningkat, metil selulosanya untuk formulanya dari yang rendah sampai yang tinggi, dari 200 sampai ke 400 dengan ketosan tetap. Begitu juga untuk metil selulosa dengan ketosan tetap 800, metil selulosanya, nah ini kita dapatkan 20 sampai 400. Nah, ini didapatkan berarti menggunakan desain tertentu. Nah, ini kita dapatkan desainnya merupakan desain faktorial 2 pangkat 2. Nah, itu kalau nanti kita baca lengkap dari jurnalnya. Kemudian dari tahapan yang dilakukan adalah tahapan
penetapan konsentrasi teofilin dalam granul. Kalau kita hanya menetapkan sampai sebatas kadar teofilinnya, bahan obatnya dalam granul, berarti penelitian kita hanya sebatas deskriptif, bukan penelitian inferensial. Tetapi jika penelitian ini dilanjutkan dengan menganalisis masing-masing formula, uji disolusi, uji pelepasan teofilinnya dari granul, maka masuk ke dalam penelitian inferensial. Karena di sini sudah didapatkan analisisnya, analisis lanjutan, tentunya sudah membuat hipotesis di awal bahwa dari formula-formula dengan variasi konsentrasi bahan tambahan akan memberikan dampak tertentu terhadap pelepasan keempat formula yang dianalisis. Nah, bisa jadi dilanjutkan untuk perbedaan-perbedaan tersebut menentukan orde pelepasan bahan obat dari dalam granul. Nah, kalau dilanjutkan ke dalam model pelepasan obatnya, ini kita gunakan analisis regresi. Nah, dengan analisis regresi tersebut, kita bisa menentukan model pelepasan bahan obatnya. Apakah model pelepasan obat orde 0, orde 1, orde 2, atau orde Higuchi? Nah, di sini kita bisa menentukan pelepasan modelnya model tertentu, tergantung dari hasilnya nanti. Nah, itu kira-kira gambarannya kalau dilanjutkan. Oke, itu kalau nanti penelitiannya penelitian deskriptif, dibedakan dengan penelitian inferensial. Penelitian inferensial, penelitian yang membuat kesimpulan berlaku secara umum. Apapun yang dilakukan terhadap produk ini akan memberikan yang hampir sama. Dengan perlakuan yang sama, bakal sama. Tapi kalau untuk deskriptif, hanya sekedar menggambarkan tertentu. Terutama hanya sebatas sampai di tampilan hasil akhir kadar sediaan obat dalam granul. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, gimana kita memilih analisis biostatistik? Kita lihat flowchart ini. Kalau kita dapatkan penelitiannya deskriptif, ini artinya penelitian yang menggambarkan jumlah kelahiran, menggambarkan jumlah pasien, menggambarkan jumlah obat, jumlah kematian, kadar obat, dan lain-lain. Itu kalau nanti penelitiannya deskriptif. Kalau kita dapatkan penelitian inferensial, ini sudah membuat kesimpulan yang sifatnya universal, yang sifatnya umum. Apa bedanya parametrik dengan non-parametrik? Nah, kalau parametrik, maka kita dapatkan distribusi populasinya diketahui. Dan populasinya berdistribusi normal. Kemudian, sampel yang kita ambil dengan cara sampling random. Nah, itu harus dipenuhi. Tidak boleh non-random. Tidak boleh suka si peneliti. Harus dilakukan samplingnya acak. Variasinya sama. Tidak berbeda satu dan yang lain. Satu kelompok dan kelompok yang lain. Satu sampel dan sampel berikutnya. Kemudian datanya bersifat interval atau rasio. Data yang kita ambil saat kita mengamati dalam bentuk interval atau rasio. Kalau non-parametrik, yang pertama, dari salah satu item ini tidak terpenuhi, dari salah satu item parametrik tidak terpenuhi, baru kita dapatkan penelitian kita bersifat inferensial. Misalnya, tidak terpenuhi apa? Distribusi populasinya tidak diketahui. Berarti kita menggunakan
non parametrik. Kalau terpenuhi distribusi populasinya, kita lihat berikutnya, populasinya berdistribusi normal tidak? Kalau tidak, berarti non parametrik. Atau si peneliti melakukan sampling non random. Nah, ini berarti kita gunakan non parametrik, variansinya tidak sama. Nah, keempat-empatnya memenuhi. Yang terakhir, ternyata data yang ditampilkan, data yang diambil saat penelitian dalam bentuk nominal atau ordinal, berarti non parametrik. Salah satu dari data parametrik tak terpenuhi, kita gunakan non parametrik. Nah, itu kira-kira kalau kita ingin memilih analisis biostatistiknya. Data nominal seperti apa? Misal, tidak bekerja dengan bekerja. Nah, ini tidak memberikan tingkatan, tidak memberikan strata, tidak memberikan perbedaan nilai. Sama nilainya, sama dengan dua mata uang. Satu bergambar, satu angka. Nah, itu menunjukkan nominal. Menikah, pernah menikah. Nah, ini bahasanya sudah diperbaiki sejak pemilihan umum terakhir di Indonesia di tahun 2019. Belum menikah. Ini tidak lagi dinyatakan seperti sebelumnya. Menikah, cerai, belum menikah. Atau tidak pernah menikah sama sekali. Nah, itu menunjukkan apa? Nominal. Nah, kemudian yang ordinal gimana? Kalau ordinal misalnya tidak manis, kurang manis, cukup manis, sangat manis. Nah, kemudian mempunyai tingkatan, mempunyai nilai, mempunyai strata. Yang paling manis itu paling tinggi tingkatannya. Tidak puas, kurang puas, puas, cukup puas, sangat memuaskan, excellent. Dalam pendidikan kita memberikan strata seperti itu untuk kelulusan anak didik. Nah, ini merupakan data ordinal. Oke, nah kita lanjut. Gimana langkah-langkahnya supaya kita dapatkan bahwa penelitian kita itu bisa benar dan menggunakan analisis biostatistik yang benar. Langkah-langkah yang dilakukan, pertama, kita dapatkan data, kita lihat datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita amatin. Distribusi populasinya diketahui. Itu yang pertama. Oh tidak. Nah, kalau tidak, berarti penelitian kita non parametrik. Oh, distribusi populasinya diketahui, jumlahnya diketahui, semuanya diketahui jumlahnya. Penduduk Indonesia 200 juta lebih. Katakan 250, berarti diketahui populasinya. Kita lanjut. Berarti dilanjutkan untuk melihat apakah terdistribusi normal atau tidak. Jumlah tabletnya diketahui, populasi tabletnya diketahui. Nah, berarti kita lanjut ke distribusi dari populasinya normal atau tidak. Ternyata distribusi populasinya tidak normal. Berarti termasuk penelitian non parametrik. Harus kita gunakan analisisnya analisis non parametrik. Nah, gimana kalau diketahui? Kita lanjut berikutnya. Saat kita lakukan penelitian, sampling yang kita kerjakan random atau tidak? Oh, kalau samplingnya kita gunakan, saya gunakan, tidak random. Suka-suka saya, mana suka saya, mana yang bagus saya pilih-pilih. Dipilih-pilih, mana yang bagus. Yang tidak bagus disingkirkan. Misalnya saat kita meneliti buah, kadar
flavonoidnya. Kita ambil yang bagus-bagus, yang tidak bagus kita singkirkan. Maka nanti penelitian kita harus gunakan analisis non-parametrik. Nah, itu kalau nanti dari segi sampling. Nah, gitu juga untuk yang selanjutnya. Kita dapatkan variansinya tidak sama, masuk non-parametrik. Dan data yang kita kumpulkan dalam bentuk data apa? Interval ratio. Oh enggak, kalau enggak interval ratio berarti kita gunakan datanya, kita gunakan non-parametrik. Tapi kalau kita gunakan ratio, kita gunakan parametrik. Apa sih data yang kita dapatkan dalam bentuk ratio? Data yang dalam bentuk ratio atau interval. Nah, ini kalau nanti yang kita ambil dalam bentuk interval, misalnya ring ya, ring atau interval. Misalnya suhu 36,5 sampai 37,5. Jadi nanti kita bisa ambil titik tengahnya. Berikut berat badan 50 sampai 60 kg. Nah, ini kita nanti bisa ambil titik tengahnya untuk analisis. Jarak 100 sampai 110 dan seterusnya. Nah, kalau rasio misalnya 25%, 1/5, 1/3, 4/4 kalinya. Nah, itu berarti datanya data rasio. Maka kita gunakan nanti analisisnya parametrik, bukan non-parametrik. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, yang berikutnya kita lihat dalam pemilihan analisis biostatistik parametrik non-parametrik. Apa sih parametrik? Parametrik analisis data dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Distribusi data diketahui dan normal, datanya homogen, samplingnya random. Data ditampilkan dalam bentuk rasio, data diambil dalam bentuk rasio atau interval. Nah, kemudian statistik non-parametrik adalah statistik data tidak memberikan persyaratan tertentu. Analisis datanya tidak memberikan persyaratan tertentu. Non-parametrik digunakan bila salah satu parametrik tidak terpenuhi. Baru kita gunakan statistiknya non-parametrik. Nah, kemudian yang berikutnya, pemilihan uji biostatistik parametrik. Yang pertama, tergantung dari tujuan analisisnya tadi, tujuan penelitiannya, kemudian jumlah kelompok, dan hubungannya. Baru kita bisa menentukan jenis analisisnya. Misal, kita lakukan tujuannya untuk membandingkan dari dua kelompok, dari dua bagian, dari dua produk tablet, ada produk X dan produk Y. Kemudian kita lihat apakah dari sampel tadi kita lakukan pengaruh atau tidak kita lakukan, ya. Dependen artinya kita pengaruhi, independen artinya tidak dipengaruhi. Maka nanti kalau yang kita gunakan adalah yang dependen, yang dipengaruhi sampelnya ada perlakuan sebelum dan sesudah treatment, dilakukan treatment, kita gunakan uji T dependen. Nah, itu kalau nanti komparasi. Nah, kemudian yang berikut, kita ingin komparasinya lebih dari 3. Misal, kita dapatkan penelitian kita mengacu ke penelitian komparasi dari lebih dari 3. Ada anak-anak kelompok usia pertumbuhan, kita kelompokkan lebih dari 3 atau 3. Yang satu minum susu ASI, yang satu minum susu tambahan lebih banyak, sustagen. Nah, yang pertama tadi tanpa
susu tambahan. Nah, yang kedua pakai susu tambahan, sustagen. Yang ketiga pakai Cilmin, dan seterusnya. Kita teliti, maka kita gunakan komparasi lebih dari 3. Nah, ini di sini ada kelompok yang kita buat tidak konsumsi susu tambahan, hanya susu ASI. Itu berarti ada treatment. Nah, ini kita gunakan ANOVA one way atau ANOVA satu arah. Nah, itu kalau nanti lebih dari 3. Kalau 2 kita gunakan UJT, kalau 3 kita gunakan ANOVA. Lebih dari 3 juga ANOVA, di atas 3 ANOVA. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan untuk penelitiannya komparasi. Misalnya asupan asam folat, ada nggak hubungannya dengan tingkat kecerdasan? Ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Berarti komparasi lebih dari 3. Ada nggak perlakuan sebelum diberikan makanan asupan asam folat? Ada, berarti masuk dependen. Nggak ada, berarti masuk independen. Ujinya tetap ANOVA satu arah. Nah, di samping itu kita dapatkan di sini mencari hubungan, berarti kita gunakan korelasi. Jadi tidak hanya satu tujuan penelitian di sini, ada 2. Yang pertama korelasi, yang kedua komparasi. Korelasi apa? Sebab akibat. Karena ada asupan nutrisi asam folat, kecerdasan meningkat. Jadi ada sebab, ada akibat. Kita gunakan uji regresi linear. Nah, itu kira-kira gambarannya kalau kita memilih uji untuk yang parametrik. Nah, tentunya dengan batasan-batasan tadi kita dapatkan distribusinya normal, populasinya normal, dilakukan dengan sampling random, dan data kita tampilkan dalam bentuk data ratio atau interval rentang. Baru kita bisa lakukan untuk analisisnya, termasuk analisis parametrik. Kita lanjut yang berikutnya, pemilihan uji biostatistik non parametrik, termasuk kelompok yang mana, uji yang mana yang kita gunakan. Nah, ini kita lihat tabelnya, tujuan analisisnya, jumlah kelompoknya, hubungan, dan data yang kita ambil saat penelitian, apakah ordinal atau nominal. Nah, tergantung dari data, baru bisa kita tentukan jenis ujinya. Kita lakukan korelasi. Korelasi dengan hubungan sebab akibat. Kita tidak bisa memilih langsung jenis ujinya. Kita harus lihat saat penelitian kita ambil datanya dalam bentuk ordinal atau nominal. Kalau dalam bentuk ordinal, maka kita gunakan partial least square. Itu untuk uji, jenis uji yang harus kita pilih. Nah, kita lanjut berikut. Penelitian kita tujuannya untuk analisis komparasi dengan lebih dari 3 kelompok. Perlakuan terhadap sampel. Kita gunakan perlakuan independen. Perlakuan tanpa intervensi dari peneliti. Kemudian data yang kita ambil saat penelitian, nah itu dalam bentuk ordinal atau nominal. Kalau dalam bentuk nominal, kita gunakan chi-square. Kalau kita gunakan ordinal, kita gunakan median ekstensi atau kusang.
Willis. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan komparasi independen ya, dengan 3 atau lebih kelompoknya. Oke, nah sekarang kita lanjut berikutnya, contoh beberapa data hasil penelitian. Kita ingin mempelajari, kita ingin membandingkan, kita ingin melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Gunakan konsep analisisnya, masuk dalam deskripsi penelitiannya atau inferensial dengan konsep parametrik atau non-parametrik. Oke, kita lanjut berikutnya untuk melihat beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh peneliti yang bisa kita cari, yang bisa kita dapatkan dari beberapa jurnal yang online. Nah, ini kita dapatkan satu hasil penelitian untuk uji hedonik. Kalau penelitiannya sampai sebatas uji hedonik, yaitu uji cita rasa dari sirup Rosella. Silakan kalau mau baca di jurnal Pangan dan Gizi tahun 2010 volume 1 nomor 2 di halaman 43 sampai 61. Uji cita rasa, ada rasa manis. Kalau kita lihat tingkatannya, stratanya, ordonya, dari mulai tidak manis, kurang manis, cukup manis, manis, dan sangat manis. Data ini kita gunakan untuk penelitian. Maka penelitian kita ini termasuk dalam kelompok penelitian inferensial, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penelitiannya komparatif karena sudah membandingkan. Sampelnya independen karena sudah ada treatment, sudah ada perlakuan. Kemudian analisisnya non-parametrik. Kenapa non-parametrik? Karena datanya tadi cita rasa, ordinal. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan untuk penelitian uji hedonik dari cita rasa sirup. Nah, yang kedua, kita dapatkan penelitian kadar vitamin C, sirup Rosella. Untuk kadar vitamin C, hanya sebatas kadar vitamin C, maka nanti penelitian kita termasuk dalam penelitian inferensial dan komparatif. Kenapa komparatif? Karena membandingkan. Sampelnya dependen, ada perlakuan. Kemudian termasuk analisisnya parametrik. Kenapa parametrik? Karena datanya dalam bentuk rasio, ya, dalam bentuk rasio 75,14 dan 102, menunjukkan kadar, bukan menunjukkan cita rasa. Kalau menunjukkan cita rasa, itu berarti kita dapatkan datanya ordinal. Wah, ini kan angka-angka juga. Ini angka yang sudah dikonversikan untuk menguji tingkatannya. Tapi data awal yang digunakan adalah cita rasa dengan diberikan skor masing-masing dari tingkatan cita rasa tersebut. Nah, maka untuk cita rasa masuk dalam kelompok non-parametrik. Oke, kita lanjut contoh berikutnya untuk melihat beberapa hasil penelitian dari penelitian-penelitian yang sudah terindeks oleh jurnal-jurnal tertentu online di internet. Nah, ini kita dapatkan sekali lagi uji hedonik terhadap cita rasa. Cita rasa tadi sudah kita dapatkan bahwa penelitiannya termasuk penelitian inferensial dan
masuk kelompok komparasi. Berikutnya sampelnya dependen karena sudah ada perlakuan, dan analisisnya non parametrik karena datanya dalam bentuk ordinal, tingkatan, ordo, kelas, menunjukkan strata dari cita rasa tidak manis, manis, cukup manis, dan sangat manis. Nah, kemudian yang berikutnya, dari penelitian yang kita dapatkan, tingkat kesukaan ditampilkan dengan tingkat kesukaan. Ini juga termasuk uji hedonik dengan sangat tidak suka, suka, agak suka, suka, dan sangat suka. Ini juga masuk dalam kelompok ordinal karena menunjukkan tingkatan strata atau kelas dari pengamatan panelis yang kita lakukan di penelitian ini. Jadi kita dapatkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian inferensial dan komparasi, sampelnya dependen karena sudah ada perlakuan-perlakuan dari beberapa formula. Nah, berikut non parametrik. Kenapa non parametrik? Karena tampilan datanya bersifat ordinal atau datanya data ordinal. Nah, kita lanjut. Oke, kita ambil contoh berikutnya. Nah, ini kita dapatkan penelitian dengan yang mau diamatin adalah hubungan pengetahuan dan sikap terhadap kebutuhan informasi obat. Oke, pengetahuan dan sikap ini kita dapatkan sebagai variabel bebas atau variabel independen. Kebutuhan informasi obat ini kita dapatkan sebagai variabel terikatnya. Variabel yang kita dapatkan untuk pengamatan apakah memang ada hubungan dari pengetahuan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, sikapnya bersifat negatif atau positif. Nah, kemudian kita dapatkan di sini ada kebutuhan. Kebutuhan ini ada dua pernyataan, butuh atau tidak. Selama data penelitian kita kumpulkan dengan pernyataan-pernyataan dari responden, saya butuh, saya tidak butuh, bukan dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk rasio. Nah, maka ini kita dapatkan penelitiannya termasuk penelitian non parametrik dengan data yang dinyatakan datanya nominal. Kemudian sampelnya dinyatakan sampel independen. Kenapa sampelnya independen? Si peneliti tidak melakukan treatment terhadap responden, tidak memberikan pendidikan sebelum melakukan penelitian. Maka sampelnya dinyatakan sebagai sampel independen. Penelitiannya dinyatakan penelitian korelasi. Nah, kenapa korelasi? Karena yang dicari adalah hubungan. Nah, yang terakhir, penelitiannya inferensial. Dari hasil penelitian ini, tujuan akhirnya memberikan kesimpulan yang bersifat universal, bahwa ada hubungan pengetahuan dan sikap terhadap kebutuhan informasi obat. Oke, kita lanjut yang berikut, contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya, ini kita dapatkan satu formula yang dianalisis dengan analisis regresi. Nah, berarti kita dapatkan di sini adalah penelitiannya penelitian inferensial dan korelasi. Kenapa sampelnya dependen? Karena ada perlakuan di sini, ada treatment, formulasinya dikondisikan dengan pembanding yang tidak dilakukan treatment. Ada treatment di sini, berarti sampelnya sampel dependen.
Kemudian data yang kita dapatkan di sini merupakan data ratio yang menunjukkan waktu, itu sebagai data ratio. Maka nanti kita dapatkan penelitian ini merupakan penelitian yang harus kita analisis dengan uji parametrik. Oke, kita lanjut berikut. Ini sekali lagi kita dapatkan penelitiannya dari Biotechnology Jurnal Internasional. Kalau kita lihat, penelitiannya merupakan penelitian yang bersifat parametrik karena data yang digunakan datanya bersifat ratio. Dependen karena ada perlakuan dari masing-masing kelompok. Ada treatment, ini berarti dependen. Penelitiannya komparasi karena kita membandingkan beberapa kelompok. Nah, di sini ada 8 kelompok. Bersifat inferensial, penelitiannya inferensial karena sudah memberikan kesimpulan yang bersifat universal dari pengaruh terhadap berat dari badan dan berat dari liver, dari daun dan dari bunga yang mengandung flavonoid dari satu tumbuhan terhadap tikus. Oke, nah ini kira-kira yang perlu kita pelajarin dari pemilihan analisis biostatistik untuk hari ini. Oke, nah yang mana variabel kontrolnya? Variabel kontrolnya adalah kelompok yang diberikan dengan pelarut dari masing-masing bahan sebagai treatment dalam penelitian ini. Itu variabel kontrol. Nah, selanjutnya kita dapatkan ada variabel bebas dan terikat. Variabel bebasnya itu adalah kombinasi perlakuan obat-obat atau fraksi-fraksi dari daun dan bunga atau kombinasi daun dan bunga, itu sebagai treatment, sebagai variabel bebas yang mau kita gunakan untuk mempengaruhi berat dari badan dan berat dari liver. Nah, kemudian berat dari badan dan liver itu sebagai variabel terikat, variabel yang dipengaruhi oleh obat yang berasal dari ekstrak daun dan bunga yang mengandung flavonoid. Oke, nah ini kalau nanti kita dapatkan penelitiannya bersifat parametrik karena datanya data ratio. Sampelnya dependen karena ada perlakuan. Penelitiannya komparasi karena kita membandingkan beberapa kelompok. Penelitiannya inferensial karena kita sudah bisa memberikan kesimpulan bersifat universal dari penelitian ini. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya untuk mereview pembelajaran hari ini, pembelajaran untuk memilih analisis biostatistik. Nah, yang pertama kita dapatkan ada data. Kita harus perhatikan apakah distribusi populasinya diketahui. Jika tidak diketahui distribusi populasinya, maka penelitian kita adalah penelitian dengan uji non-parametrik. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau nanti diketahui distribusi populasinya, lanjutkan untuk mengecek, melihat, menentukan apakah populasi berdistribusi normal. Jika populasinya tidak terdistribusi normal, maka penelitiannya harus menggunakan uji non-parametrik. Ternyata populasinya terdistribusi normal. Lanjutkan berikutnya untuk mengecek, untuk melihat, mengingat kembali bahwa kita melakukan sampling yang kita lakukan sampling random. Nah, kalau tidak,
berarti tetap masih uji yang harus kita gunakan, uji non-parametrik. Kalau kita lakukan samplingnya random, kita analisis variansinya. Jika variansinya sama, lanjutkan. Jika tidak, berarti termasuk non-parametrik. Apa yang harus kita kerjakan berikutnya? Yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, data kita ambil dalam bentuk interval atau rasio. Ternyata data yang kita ambil bukan interval dan rasio, bukan interval atau rasio, tapi datanya merupakan data yang nominal atau kita dapatkan ordinal. Berarti kita dapatkan penelitiannya masih tetap harus kita lakukan dengan uji non-parametrik, kecuali kita gunakan nanti datanya data interval atau data rasio, baru bisa kita nyatakan bahwa penelitian kita harus kita lakukan dengan uji parametrik. Ada batasan-batasan yang kita lakukan saat kita penelitian. Batasannya tetap bahwa distribusinya merupakan distribusi yang sudah kita ketahui dan terdistribusi normal. Sampling kita lakukan random. Yang pasti jika salah satu dari ketentuan-ketentuan ini, aturan-aturan ini tidak dipenuhi, tidak terpenuhi, maka masuk dalam uji non-parametrik. Kalau dipenuhi semua, baru masuk ujinya parametrik. Nah, itu kira-kira gambarannya. Kalau kita sudah dapatkan jenis uji yang harus kita lakukan, uji parametrik, kita tinggal memilah. Penelitian kita itu masih tahap deskriptif atau kita mencari korelasi. Tinggal gunakan, kalau nanti korelasi, tinggal gunakan uji korelasi. Nah, ternyata kita lakukan untuk membandingkan, gunakan uji untuk komparasi. Yang kita bandingkan cuma 2 kelompok. Nah, kalau cuma 2 kelompok, gunakan uji T. Lebih dari 2 kelompok, lebih dari 2 grup, 3 grup, atau bahkan lebih, kita gunakan uji ANOVA. Nah, gitu kira-kira gambarannya untuk yang parametrik. Tetapi kalau kita yang dapatkan hanya sampai sebatas non-parametrik, kenapa? Karena salah satu tidak terpenuhi. Maka kita harus perhatikan untuk uji non-parametriknya, yaitu pertama, apakah penelitian kita sampai di tahap deskriptif atau di korelasi, atau sampai di komparasi. Nah, kita ingin menentukan jenis ujinya, perhatikan data yang kita kumpulkan. Kalau data yang kita kumpulkan dalam bentuk ordinal, ya gunakan jenis ujinya untuk ordinal. Kalau yang kita kumpulkan datanya dalam bentuk nominal, ya yang kita gunakan ujinya untuk uji nominal. Nah, gitu kira-kira gambaran sebagai review dari cara memilih analisis biostatistik yang kita pelajarin hari ini. Oke. Nah, terima kasih. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita bisa memberikan wawasan. Amin.